Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Unisia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji tentang konsep ulil albab sebagai solusi atas problem generasi masa kini. Dan senang sekali rasanya di kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memperdalam beberapa ayat-ayat Al-Quran yang mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkatkan awareness kita untuk bisa menjadi sosok-sosok yang ulil albab. Nah, yang pertama ditanyakan adalah apa sih sebenarnya ulil albab itu? Karena kalau sahabat semua mengecek dalam Al-Quran, ayat-ayat berhubungan dengan ulil albab sebenarnya tidak hanya lafaz yang katanya dengan ulil albabnya itu sendiri. Akan tetapi ada ayat yang dengan redaksi afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun gitu ya. Tidaklah kalian berpikir, tidaklah kalian merenungkan. Ya, termasuk juga misalkan afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, tidaklah kalian mentadabburi Al-Qur'an. Jadi ada banyak sekali ayat yang hakikatnya itu masih ada kaitan dengan yang berhubungan dengan ulil albab. Nah, lantas apa yang dimaksud ulil albab? Nah, setelah kita tahu, baru nanti kita berbicara bagaimana memposisikan ulil albab ini sebagai solusi. Dan apakah ada sosok yang sekiranya menjadi teladan ulil albab sehingga kita punya acuan rekomendasi siapa yang bisa diteladani tersebut. Nah, itu yang insya Allah akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Sahabat Unisia, baik, pertama yang dimaksud di al-albab itu adalah hakikatnya seorang yang dia berusaha untuk menggunakan segala titipan dari Allah. Hakikat al-albab itu seperti itu. Jadi dia punya akalnya dipakai untuk berpikir, untuk merenung ya, dan untuk mentadaburi. Dia punya hatinya dipakai untuk menghayati ciptaan Allah. Dia punya anggota badannya digunakan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Dia memiliki fisik, jasad, yang mana itu digunakan untuk ibadah, dan juga memiliki ruh, yang ruhnya senantiasa terikat dengan sang pemilik ruhnya. Nah, itulah gambaran umum terkait ulil albab. Jadi, ketika berbicara ulil albab, nah, pertama kita harus tanamkan juga bahwa kita ingin menjadi sosok seperti itu, gitu ya. Sosok yang tidak harus perfect, tapi senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan memaksimalkan pemberian Allah tadi, titipan Allah tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait sosok yang mungkin bisa kita pelajari, ya, sehingga dengan itu kita bisa nanti memetakan gitu, bagaimana dengan kita menjadi sosok ulil albab bisa menjadi solusi, terutama untuk anak-anak muda nih, ya, untuk generasi-generasi yang dalam marhalatus syabab, ya, dalam tingkatan yang lagi semangat-semangatnya gitu. Nah, idola itu ada banyak, tapi saya akan coba ambil salah satunya saja, yaitu Ibrahim alaihissalam. Mungkin sudah tidak asing ya mendengar Ibrahim alaihissalam, tapi saya harap nanti dalam paparan ini bisa mengambil point of view baru yang mudah-mudahan itu bisa menginspirasi. Nah, kalau kita coba kembali ke Al-Quran, ternyata di Al-Quran itu setidaknya hanya ada 2 keluarga yang Allah puji. Ya, itu disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih, ya, siapa yang Allah pilih? Adam. Allah juga memilih Nuh. Dan Allah juga memilih keluarga Ibrahim, keluarga Imran dibandingkan sekalian alam, dibandingkan orang-orang atau keluarga-keluarga yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya tidak punya keutamaan, tapi inilah yang secara tekstual disebutkan dalam Al-Quran, mereka punya keutamaan tertentu yang sehingga Allah puji mereka. Ternyata ada 2 yang sifatnya personal,
yaitu Adam dan Nuh, dan ada juga yang sifatnya keluarga. Jadi kalau yang sudah berumah tangga juga ya, itu kalau pengen punya keluarga yang teladan, lihatlah bagaimana keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita tidak dalam konteks kajian parenting ya, sehingga kita lebih ke personalnya. Tentu ada alasan dibalik pujian dari Allah itu. Dan tentu pujian dari Allah bukan sembarang pujian ya. Nah, kita coba lihat fokusnya ke keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim ini sebenarnya mengajarkan juga konsep LDR ya, karena antara Ibrahim dan Siti Hajar itu kan tinggalnya cukup berjauhan ya. Yang satu di sekitar Palestina, yang satu di sekitar Makkah Al-Mukarramah. Dan keluarga Ibrahim ini tentu Allah puji karena ada sosok pemimpin kepala keluarga yang menjadi teladan. Siapa? Ya Ibrahimnya itu sendiri. Nah, sehingga kita fokusnya adalah kepada pribadi Ibrahimnya yang mudah-mudahan nanti bisa jadi teladan sekaligus solusi untuk generasi muda masa kini. Bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam? Ternyata ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali ayat-ayat ulil albab yang juga berkaitan dengan Ibrahim alaihissalam. Di antaranya saya akan coba mengambil salah satu, yaitu yang ada pada surat Al-Anbiya ayat 51 sampai ayat 70 kurang lebih. Jadi ini secara umumnya gambaran mengkisahkan tentang fata. Ya, fata itu adalah anak muda. Jadi pas masa-masa anak muda ini ternyata Nabi Ibrahim juga sudah punya karakter ulil albab. Gitu. Nah, kira-kira seperti apa kisahnya? Nah, jadi kisahnya itu adalah tentang Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala, ya. Kemudian si alat yang menghancurkannya, mungkin sebagian orang mengatakan itu adalah kapak, kapaknya digantungkan di berhala terbesarnya, gitu. Nah, ketika itu kan, ya mungkin sahabat juga sudah pernah mendengarnya bahwa ramai kan di negeri tersebut, ya ini siapa nih pelakunya, gitu, yang tega menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, gitu. Terus ada yang menjawab, sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang fata. Fata itu adalah anak muda. Yuqalu lahu Ibrahim, dikatakan namanya itu Ibrahim. Jadi ternyata pada masih usia muda Ibrahim ini sudah berani. Nah, ulil albab itu juga harus seperti itu. Jadi dia berani melawan kebatilan. Karena indikator kebenaran itu tidak selalu kebanyakan. Mungkin mayoritas menyembah berhala, tapi tidak selalu kebanyakan itu similiar atau tegak lurus dengan kebenaran. Jadi walaupun pada saat itu banyak menyembah berhala, Ibrahim tidak melakukan itu, tapi tetap melakukan kebenaran. Jadi kalau kata orang, kalau kata Rasul ya qulil haqq walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Tapi memang ini sangat berat, apalagi amama sultanil jair, di hadapan penguasa yang jahat. Nah, kita lanjut. Kemudian di beberapa ayat-ayat berikutnya nanti ada disebutkan setelah percakapan antara Ibrahim dengan kaumnya pada saat itu, yang kemudian kaumnya menanyakan, ini apakah kamu melakukan ini, gitu ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Ini hal yang membuat orang-orang pada saat itu sangat tersentak. Kata Ibrahim gini, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Justru yang sebenarnya melakukan ini mungkin adalah yang besarnya itu, si berhala yang paling besar itu. Ya udah, kalian tanyakan aja tuh berhala yang paling besar yang gak hancur itu. Suruh dia ngaku. Nah, kan bingung semua itu orang. Ya bagaimana menanyakan pada benda yang mati gitu. Gak bisa menjawab dia. Nah, makanya kan Ibrahim akhirnya membalas lagi. Gitu, bahwasanya kalau misalkan kalian menyembah berhala-berhala yang tidak bisa menjawab, ya kok bisa kalian menyembahnya gitu, menjawab saja tidak bisa gitu. Dikatakannya di sini kan innakum antumuz zalimun, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim. Jadi akalnya itu benar-benar dipakai. Kalau misalkan umat pada saat itu mereka kebanyakan mengikuti kebanyakan tadi, taklid, orang nyembah berhala ikut nyembah berhala gitu. Tapi orang ulul albab dia menggunakan akalnya dengan menyimpulkan bahwa masa berhala
yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata, kemudian dijadikan Tuhan, kan tidak masuk di akal gitu. Nah, di bagian akhirnya kan di salah satu ayatnya ada kalimat afala taqilun, tidakkah kamu mengerti? Nah, ini sebagai gambaran singkat tentang anak muda yang saat itu menggunakan akalnya ya untuk menjadi solusi atas kebodohan umatnya. Masya Allah. Sahabat Unisia, mudah-mudahan senantiasa menjadi sosok-sosok pribadi insan ulil albab. Kalau kisah Ibrahim ini kita kaitkan di zaman sekarang, miris sebenarnya ya, karena kita sangat jarang sekali menemui sosok seperti Ibrahim. Coba bayangkan, ada orang beli pakaian model A, ikut beli model A. Ada orang misalkan ikut acara ini, ikut-ikutan, ya orang mungkin bilangnya FOMO gitu ya, ikut tanpa punya arah tujuan yang jelas. Nah, ulil albab itu tidak seperti itu. Dia ketika melakukan satu hal, dia ada visi. Ya, kenapa saya melakukan hal ini? Jadi selalu seperti itu. Ya, teman-teman anak muda semuanya khususnya, cobalah kita merenung ya ke dalam diri ya. Saya nih mau kuliah, tanyakan dulu sebelum saya melangkahkan kaki menuju kampus itu. Saya hari ini ke kampus, apa yang jadi tujuan saya ke sana? Kenapa saya harus ke kampus? Akhirnya kan ketika sudah menjawab why-nya, ya kemudian nanti akan menjawab pertanyaan berikutnya. Seperti misalkan how. Bagaimana saya bisa memaksimalkan sehingga saya bisa mencapai tujuan saya. Gitu. Jadi tidak kosong, tidak hampa gitu ketika melakukan aktivitas perkuliahannya. Nah, sama, ya nggak hanya semua mahasiswa yang bekerja. Coba kita tanyakan, apa sih yang saya lakukan ini gitu? Apakah sudah benar? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah ridhoi? Ya, atau jangan-jangan ternyata saya ini hanya ikut-ikutan karena tidak punya arah tadi. Makanya yang pertama harus dimiliki adalah visi, ya, miliki visi yang jelas. Sebagaimana Ibrahim tadi, beliau punya visi yang jelas untuk bisa mencerdaskan kaumnya pada saat itu. Oke, jamaah dan sahabat Unisia, rahimakumullah. Banyak sekali sebenarnya ya kalau kita renungkan, banyak sekali kisah-kisah Ibrahim yang ada kaitannya dengan ulil albab gitu. Itu baru sepenggal kisah ketika dia masih muda ya. Ibrahim ini cerdas sekali, masya Allah ya. Di ayat lain juga ada di surat Al-An'am ya, ayat 76 sebelum dan setelahnya, ketika Ibrahim sedang melakukan pencarian Tuhan. Ibrahim kan berkata itu, merenung. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala Ibrahim mendapati malam, kemudian melihat bintang. Kemudian berkata, ini Tuhanku. Jadi menganggap bintang itu adalah Tuhannya. Kenapa? Karena ya indah sekali kan, terang gitu. Tapi ternyata besok paginya apa? Cahaya bintang tadi redup. Kemudian berkata, la uhibbul afilin, aku tidak suka. Masa Tuhan ada yang tiba-tiba menghilang gitu ya? Ada Tuhan yang tenggelam. Ternyata besoknya juga sama juga seperti itu, melihat bulan. Falamma lawal qamara. Maka tatkala Ibrahim melihat bulan, mengatakan yang persis sama. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku gitu. Jadi beliau sedang melakukan pencarian Tuhan, mencari jati diri ya. Tapi ternyata sama juga kejadiannya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Jadi ketika tenggelam ya angkat tangan juga, oh cari lagi ya. Kemudian ketika hari terang melihat matahari, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Oh yang ini ternyata lebih besar, lebih bercahaya gitu. Berarti ini Tuhanku. Nah, ternyata tenggelam juga matahari ya. Walaupun begitu besar, walaupun tidak pernah padam cahayanya, tapi ya dalam sudut pandang manusia ternyata ada masa tidak menunjukkan cahayanya karena tertutupi gitu. Dan pada akhirnya ya sudah, beliau angkat tangan gitu karena belum menemukan Tuhannya. Sampai Allah memberikan hidayah siapa Tuhan yang sebenarnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Unisia, ya, itu mungkin sebagai gambaran kecil terkait teladan bagi siapapun yang ingin menjadi sosok-sosok ulil albab. Di masa kini, ya setelah kita setidaknya memiliki idola ulil albab, ya saya pribadi mengajak diri sendiri dan juga sahabat Unisia semuanya untuk bisa lebih mendaya gunakan akalnya, hatinya, jasadnya, ruhnya. Semuanya digunakan lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat.
Dan saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam ulil albab, dan Islam rahmatan lil alamin. Ruang kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.